Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 konsep dasar IPA Sekolah Dasar yang beranggotakan saya sendiri Firaneta Rifanti selaku moderator, Poppy Nadila Putri, Laila Maulida Ma'ruf, Putri Dwi Pratiwi, Zakia Fauzia, dan Rumiati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul optik. Berikut adalah video pembelajaran dari kelompok kami. Dalam hal ini, kelompok 5 akan membahas tentang optik. Pengertian optik itu adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Bidang optik ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah optik geometri dan yang kedua adalah optik fisis. Yang pertama adalah optik geometri. Optik geometri ini atau optik sinar yang menjabarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar. Sinar itu adalah sebuah abstraksi atau instrumen yang digunakan untuk menentukan arah perambatan cahaya. Dan yang kedua adalah optik fisis atau optik gelombang. Optik fisis adalah cabang studi cahaya yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Definisi sifat cahaya adalah artifis ini dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Yang selanjutnya adalah alat optik. Alat optik ini terdiri dari alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami misalnya itu mata, sedangkan alat optik buatan seperti kacamata, lup atau kaca pembesar, mikroskop, teleskop, kamera, proyektor, dan lain-lain. Alat optik yang paling utama itu adalah mata, karena mata merupakan alat untuk melihat kita yang paling utama. Baiklah, contoh-contoh alat optik sebagai berikut. Lup atau kaca pembesar yaitu mempunyai fungsi untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar. Yang kedua, mata. Mata adalah alat optik yang alami yang dimiliki manusia. Yang ketiga, kamera. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk memindahkan atau mengambil gambar penyimpanan dalam bentuk file. Yang keempat, mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang ukurannya terlalu kecil untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kelima, teropong. Teropong adalah alat optik untuk melihat benda yang terletak tanpa tempat jauh. Yang keenam, periskop. Periskop adalah alat optik sejenis teropong untuk mengamati objek keberadaannya berada di atas atau di bawah lensa. Yang ketujuh, proyektor. Proyektor adalah alat optik yang membantu manusia untuk menampilkan data dari komputer atau laptop ke bidang datar seperti layar dan tembok. Yang terakhir, oftalmoskop adalah alat ini dipakai untuk dapat memeriksa retina mata. Lensa dan cermin. Lensa digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, lensa cembung atau lensa positif. Yang kedua, lensa cekung atau lensa negatif. Lensa cembung berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang datang. Lensa cembung disebut positif karena dapat memfokuskan cahaya. Lensa cembung digunakan untuk penderita rabun dekat atau hipermetropi. Yang kedua, lensa cekung berfungsi untuk menyebarkan cahaya yang datang. Lensa cekung disebut negatif karena dapat menyebarkan cahaya atau divergen. Lensa cekung digunakan untuk penderita rabun jauh atau miopi. Jenis-jenis cermin. Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan datar, di mana salah satu permukaannya dilapisi dengan logam pemantul sehingga permukaannya cermin datar tersebut dapat memantulkan lebih dari 95 derajat cahaya yang mengenainya. Jika Anda menyorotkan cahaya senter menuju permukaan cermin datar, maka cermin datar memantulkan cahaya senter tersebut sehingga mata Anda silau. Sebaliknya, apabila Anda berdiri di depan permukaan cermin datar pada siang hari, wajah Anda memantulkan cahaya matahari menuju permukaan cermin datar dan pada saat yang sama, cermin datar memantulkan cahaya kembali menuju Anda.
Salah satu pemanfaatan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada benda seperti lampu, mobil, senter, radio, dan lainnya. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Garis normal cermin cekung adalah garis yang melewati pusat kelengkungan, yaitu di titik R atau 2F. Sinar yang melewati titik ini akan dipantulkan ke titik itu juga. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Cermin cembung memiliki sifat divergen, menyebarkan cahaya, karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya berbentuk lengkung, teratur keluar. Bagian tengah cermin mempunyai jarak lebih dekat ke benda daripada tepinya. Pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya pada dasarnya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Kemudian, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambal cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya itu berbeda. Sekian dan terima kasih video pembelajaran ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.